لي وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله بدء ابن آمين آله وصحبه أجمعين. الفاتحة لحضرة سيدنا رسول الله وآل بيته وأصحابه وذريته ومن اتبع إليه ومن اتبع سبيله ثم إلى أرواح مسالتنا الصوفية ثم إلى مجالس سادتنا العلويين ثم إلى روح سيدي وحبيب الحبيب علي بن محمد الحبشي وصهورهم وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Teman-teman pemirsa, saudaraku di jalan Allah Ta'ala yang alhamdulillah dikasih Allah kekuatan untuk istiqomah. Alhamdulillah malam hari ini bisa kumpul lagi menjaga majelis ini agar menjadi salah satu penyebab rahmatnya Allah Ta'ala untuk diri kita, orang tua kita, keluarga kita, sahabat kita, dan teman-teman muslimin muslimat dimanapun berada, khususnya yang sebangsa dan setanah air. Insya Allah berkat kita mau istiqomah, ya, maka nanti Allah akan kasih karomah. Ya, Allah akan kasih karomah, hadiah. Bahasanya kalau istiqomah dikasih hadiah. Ada yang protes, Bib, saya udah istiqomah 7 tahun, kok enggak keramat-keramat. Ya, karomah itu muncul kalau pas dibutuhkan. Kalau enggak dibutuhkan, ya karomah tidak muncul. Nah, kalau sekarang belum dimunculkan, berarti Anda belum betul-betul butuh. Justru saya pribadi pengen punya keramat nanti kalau pas Israel alaihissalam datang menjemput. Ya, pengen muncul keramat dari Allah Ta'ala didampingi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mikirnya begitu. Itu yang harus ditekuni dan dijalani. Makanya kalau penceramah-ceramah dan kita yang enggak ceramah mengucap atau mendengar kalimat alhamdulillah, itu ya dirasakno. Jangan cuma sekedar di bibir saja alhamdulillah, tapi enggak dirasakno, rugi. Ya rugi. Karena rasanya ngucap alhamdulillah itu enaknya luar biasa. Nah, gimana caranya bisa merasakan alhamdulillah? Caranya adalah dengan menjaga hati. Nah, itulah tema kajian kita insyaallah di malam hari ini, menjaga hati. Bisa dilihat di website www.habibnovel.com. Ya, di situ sudah saya share tema pengajian malam hari ini. Ada 2 hadis. Insyaallah kita akan bahas 2 hadis ini
Yang pertama hadis yang sahih muttafaqun alaih riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua hadis dhaif yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Ya, insyaallah Imam Baihaqi, maaf. Insyaallah walaupun hadisnya dhaif, tapi hadis ini mendukung hadis yang sahih. Hadis dhaif dalam fadilah amal itu dianjurkan untuk disebar luaskan. Insyaallah barakah manfaat. Yang pertama, qala Rasulullah SAW, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ala, ketahuilah, wa inna, dan sesungguhnya fil jasadi mudghah, di dalam jasad itu ada mudghah, segumpal daging. Ya, segumpal daging, kit'ah, ya, segumpal daging. Idza salahat, kalau segumpal daging itu baik, salahal jasadu kulluh, maka seluruh tubuh menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau segumpal daging itu rusak, fasadal jasadu kulluh, maka seluruh tubuh jasad menjadi rusak. Ala wahyal qalb, ketahuilah segumpal daging itu adalah al qalb, atau bahasa kita kalbu. Ya, kalbu, hati. Ya, kalbu atau hati. Kita bahas ini dulu. Ya, ini yang salah memahami nanti jadinya begini. Ini contoh orang salah paham. Katanya Nabi SAW, kalau hatinya baik, jasadnya jadi baik. Nyatanya banyak itu kiai sama habib yang hatinya baik, jasadnya kok nggak baik. Nggak baik bagaimana? Itu kena penyakit macam-macam. Dan kena penyakit gula, dan kena penyakit liver, ada yang kena penyakit darah tinggi, asam urat. Berarti itu bukti kalau jasadnya nggak baik, ya itu berarti kebalikannya juga, hatinya nggak baik. Berarti kiai, habib, ustadz yang punya penyakit, ya berarti tidak baik. Ngawur kamu. Ini gagal memahami bahasa Arab dan gagal memahami hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat di sini bukan sehat. Bukan sehat. Kalau segumpal daging itu baik, maka seluruh tubuh menjadi sehat. Enggak ada kalimat seperti itu. Yang ada, kalau segumpal daging itu baik, maka seluruh tubuh akan menjadi baik. Solaha, ya, solaha itu orangnya namanya soleh. Jadi kalau segumpal daging itu baik, orangnya menjadi soleh, ya, menjadi soleh. Jadi ciri-ciri orang yang dagingnya segumpal tadi baik, kalbunya baik, orangnya itu tangannya jadi baik, mulutnya jadi baik, matanya jadi baik, hidungnya jadi baik, telinganya jadi baik, kakinya jadi baik, perutnya jadi baik, alat vitalnya jadi baik, seluruh tubuhnya menjadi baik. Gak ada tubuhnya yang gak baik. Jadi gak ada judulnya kok mata ngajak taat, kemudian alat vital ngajak maksiat. Nah, ya, terus dituruti ini, ya, dituruti. Ya, di alat vitalnya ngajak maksiat, dituruti zina. Naudzubillah min dzalik. Itu pertanda kalau hatinya berarti belum betul-betul baik. Sampai di sini paham? Ya, nyantai ini baru mukaddimah kok, belum bagian dari kajian. Ya, belum bagian dari kajian. Maka sekarang saya mau ngajak bahas dulu tentang tubuh kita. Yang di hadapan saya ini manusia atau bukan manusia? Ya macam-macam. Ada manusia, ada setan juga, ya, ada jin, ya, ada malah malaikat. Yang kelihatan saat ini alhamdulillah hanya manusia. Saya minta sama Allah Ta'ala, ya Allah, saya nggak pengen lihat yang macam-macam, saya cuma pengen lihat manusia. Kenapa? Lihat manusia aja udah pusing, apalagi tambahan jin. Ya, makanya saya heran tuh kalau ada orang nggak pengen bisa lihat jin. Oh, nyawang awak musmumet kok ya.
lihat kamu aja udah pusing, kok mau lihat yang lain. Lihat manusia yang bentuknya paling bagus. Mohon maaf pemirsa yang mungkin kurang pede, seburuk-buruknya wajah kita, itu kita paling ganteng di jagat raya dibandingkan jin. Ayo coba jenengan atau saya atau kita yang wajahnya buruk sama cacing, ganteng mana? Ngomong-ngomong ganteng cacing ngono ya. Ya tetap ganteng kita sebagai manusia, bentuknya paling bagus. Nah, manusia itu ada bentuk fisik, ada bentuk yang non fisik. Ada bentuk fisik, ada bentuk yang non fisik. Yang fisik itu namanya jasad, yang non fisik itu namanya ruh. Yang fisik namanya jasad, yang non fisik namanya ruh. Ruh dalam bahasa syariat juga disebut al-qalbu, hati. Ruh dalam bahasa syariat juga disebut al-aqlu, akal. Jadi manusia itu ada bagian yang fisik, kasat mata, bisa disentuh, bisa dirasa, ini namanya jasad. Ada bagian yang tidak bisa disentuh, tidak bisa dilihat oleh mata, nggak bisa disentuh oleh alat indera kita ini, panca indera kita yang 5 nggak bisa nyentuh. Bagian itu namanya bagian rohani, bisa dibahasakan akal, bisa dibahasakan qalbu, bisa dibahasakan ruh. Ya, bisa dibahasakan jiwa, tergantung fungsinya. Kalau lagi merasa disebut hati, kalau lagi mikir disebut akal. Makanya yang mikir itu bukan otak. Kok bisa? Iya, yang mikir bukan otak. Ternyata banyak orang yang otaknya nggak beres tapi pikirannya bagus. Ya, mungkin EQ-nya itu rendah, tapi dia mikirnya bagus. Ya, punya ide yang kadang cemerlang, dijelok-jelok ke EQ ini kok titik, tapi kok idenya luar biasa. Karena mikir itu bukan dengan otak, mikir itu dengan qalbu, mikir itu dengan hati, mikir itu dengan jiwa. Nah, jiwa yang memikir disebut akal. Jiwa yang merasa disebut hati. Keseluruhannya disebut roh. Keseluruhannya disebut roh. Hadis ini menjelaskan yang tadi sudah kita baca dan kita dengarkan, menjelaskan tentang manusia itu ada fisik, ada non fisik. Ada yang kelihatan oleh mata panca indera, ada yang enggak kelihatan. Yang kelihatan disebut jasad, yang enggak kelihatan disebut al-qalbu, yaitu hati. Loh Ustaz, Yai, tadi kan hadisnya disebut mudghah, segumpal daging. Ya, segumpal daging itulah secara fisiknya disebut al-qalbu, jantung. Jantung. Kalau jantungnya itu baik, maka seluruh tubuh menjadi baik. Kalau jantungnya buruk, seluruh tubuh menjadi buruk. Itu secara zahir, kasat mata. Lah tempatnya ruh di mana? Tempatnya ruh ada di seluruh tubuh manusia, tapi pusatnya ruh ada di dalam jantung. Pusatnya hati ada dalam jantung. Makanya kalau kita sumpek nggak pernah pegang kepala, kalau sumpek yang dipegang dada. Betul. Kalau jatuh cinta nggak mungkin aku jatuh cinta, nggak mungkin. Oh sayang, yang dipegang mana? Dada. Betul kan? Meluk, jenengan kalau meluk anak, sayang sama anak, nggak mungkin meluk yang dirasakan kepala, mesti rasanya ada di dada. Betul, rasanya ada di dada. Semua yang berkaitan dengan qalbu, ruh, hati terasa di dada. Kenapa? Pusatnya ruh ada di jantung manusia. Makanya manusia kalau jantungnya pedot, kemungkinan besar is dead. Kemungkinan besar is dead. Kenapa? Pusatnya mati, kemungkinan besar dia mati. Belum tentu.
ada yang jantungnya itu is dead, mati, ya ternyata ruhnya masih hidup. Ada yang seperti itu. Tapi pada umumnya jantungnya mati, ya ruhnya keluar. Kenapa? Pusatnya gelangan sudah nih, pusatnya nggak ada listriknya, maka dia keluar. Itulah manusia. Oke, sekarang kita masuk ke kajian. Udah siap semua? Kemarin udah lihat debat presiden dan capres? Ya, 17 April jangan lupa nyoblos ya. 17 April jangan lupa nyoblos. Jadilah warga negara yang baik. Tentukan pilihanmu dengan istikharah. Jangan nyoblos nomor 3. Ya, nggak ada itu ya. Jin itu nggak ketoan. Yang ada nomor 1 dan nomor 2. Dan jangan nyoblos nomor 10. Ya, itu fiktif ya. Itu juga karangan. Nanti dicari, semua cari nomor 10, nggak ono ning surat. Adanya 1 atau 2. Habib pilih yang mana? Pilihan saya nanti dipilih suara 17 April kalau kita semua masih hidup, insya Allah sehat walafiat fi taatillah. Lanjut. Dah melek toh, sebut pilpres langsung melek apa? Seger itu. Nah, ini tubuh ini, jasad kita nih. Boleh saya nanya, Bu? Boleh nanya. Kalau mata ibu kemasukan debu 5, enak enggak, Bu? Enggak enak. Terus apa yang ibu lakukan? Ngucek-ngucek, bersihkan, enggak bisa. Ketemu orang, tolong tiup-tiup, apa tambah nak, enggak enak. Ya, tiup enggak enak. Airnya apa? Ambil air, ya, dilimbang, matanya perih, kotorannya keluar, tapi matanya perih. Mata ini, mata yang kecil ini, kecil. Kenapa kemasukan debu 5 buat masalah? Kemasukan debu 5 kenapa buat masalah? Karena kita gak bisa lihat enak seperti sebelumnya, betul? Yang tadinya bisa lihat enak, jadi gak enak. Maka kita bingung, kok gak enak ini? Sedikit saja mata terganggu, tubuh rasanya nggak enak, dan kita berjuang untuk bersihkan mata. Betul atau betul? Oke, kenapa matanya dibersihkan? Karena butuh melihat dengan jelas. Kenapa kok matanya kena debu terasa? Karena matanya tiap saat dipakai. Betul? Oke, pertanyaan berikutnya. Kalau telinga kita kemasukan air, enak enggak? Enggak enak. Kepala diginikan, dung dung dung. Rasanya seperti, ya begitulah, susah dijelaskan ya. Rasanya seperti itu, nggak enak. Maka kita berusaha agar airnya itu keluar. Dan caranya aneh, ambil air dimasukkan lagi, tambah kakean. Wah, kalau bingung ya, akhirnya pergi ke THT ya, ke THT dibersihkan. Biar apa? Biar telinganya mendengar dengan enak. Kenapa kalau telinga kita kemasukan air kemudian kita menjadi nggak enak? Karena telinga ini biasa kita pakai. Kalau telinganya terganggu maka jadinya tidak enak. Betul atau betul? Gigi, kalau kebetulan ada daging masuk di antara sela-sela gigi, enak atau nggak enak? Nggak enak. Diamkan atau singkirkan? Singkirkan. Masya Allah, mungkin setengah jam ya, yang kumur, yang gosok gigi, yang ongkel-ongkel, insya Allah masing-masing pernah ngalami. Betul kan ya? Kenapa kok berusaha mengeluarkan tadi itu yang namanya selilit, bahasa Jawanya? Bahasa Indonesianya apa? Sesuatu yang masuk di sela-sela gigi, ya udah itu kedawan ya, panjang. Betul kan ya? Nah, ini selilit nih, bahasa Jawa nih, selilit. Dikeluarkan. Kenapa harus dikeluarkan? Karena mengganggu. Mengganggu apa? Mulut. Bukan cuma gigi yang terganggu, tapi mulut. Kenapa mulut terganggu? Karena mulut yang biasa dipakai jadi tidak nyaman. Betul atau betul? Oke. Kaki kok kena duri sedikit, nempel. Bahasa Jawa kesusupan tuh ya. Ya, kesusupan tuh ya. Nah, bahasa Indonesianya apa? Daging kemasukan sesuatu ya, dan tidak mau keluar. Jawi ini pun
kesusupan. Bahasa Indonesianya daging kemasukan sesuatu ya nggak mau keluar. Enak enggak rasanya? Nggak enak. Dipegang sering gitu kan ya? Sering, nggak enak ini. Kemudian berusaha kita keluarkan, betul. Ya berjuang, ada yang pakai berambang, gosok kan ya, macam-macam itu ya. Ada yang was-was, ini kalau masuk ke urat nadi, masuk ke jantung, mati aku. Masya Allah, satu malam nggak bisa tidur nih, berjuang, padahal sudah keluar itu. Tapi rasanya belum keluar, kesusupan, disingkirkan. Gimana caranya bisa keluar? Pertanyaan berikutnya, ya, lah kalau hati kita kemasukan sesuatu yang kotor, kita terasa enggak? Pemirsa di rumah mungkin terasa. Kita ini kan hatinya remuk, jadi enggak kerasa. Hatinya kemasukan kotoran, bukan 5 loh, bukan 5. Tadi kan mata kecil nih, kemasukan butir debu 5. Hatinya kemasukan yang kotoran jumlahnya unlimited. Terasa enggak? Belas. Kenapa enggak terasa? Karena hatinya enggak pernah dipakai. Yang dipakai mulutnya, yang dipakai matanya, yang dipakai telinganya, yang dipakai hidungnya, yang dipakai tangannya, yang dipakai kakinya. Hatinya enggak pernah dipakai. Makanya begitu hati kemasukan ya ora kroso. Kenapa? Nah, karena hatinya padha wae yo. Kemasukan kotoran enggak kemasukan kotoran ya padha wae reget. Sama hatinya kok kotor, enggak pernah dipakai. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan bagian terpenting itu adalah hati. Pakai hatimu. Makanya orang sholat itu bukan masalah zahirnya. Zahirnya harus betul, tapi sholat itu masalah batinnya. Siapa yang sholatnya enggak khusyuk, Allah enggak butuh pada sholatnya. Sholat kok mikir bayar utang, kan enggak khusyuk ini, enggak khusyuk. Zikir betul, nyebutnya bagus, tapi kalau zikir hatinya enggak dipakai, maka Allah enggak butuh dengan demimil kita itu ya. Bibir kita gerak-gerak ngucap kalimat tauhid, ngucap tasbih, bagus, ya itu bagus, tapi bukan itu yang diinginkan Allah Ta'ala. Allah pingin hatimu mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatimu mentasbihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatimu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia itu bukan fisiknya, manusia itu non fisiknya, ruhnya. Makanya kalau ada laki-laki memberikan jasadnya kepada perempuan tapi memberikan hatinya pada perempuan yang lain, maka perempuan itu mengatakan, aku tak butuh jasadmu, yang kubutuhkan hatimu. Betul ibu-ibu? Tuh, padahal ya orang ngono. Hati yang diminta hati. Nah pertanyaan ini, lah kita nih mikirkan hati enggak nih? Mata kemasukan debu khawatir, makanya kalau ada jalan banyak debu berterbangan, matanya melek atau merem? Melek merem, betul kan ya? Disipit-sipitkan, ya disipit-sipitkan. Kenapa? Jangan sampai kemasukan debu. Kalau kebetulan ya, kebetulan makan banyak duri, pertanyaan saya langsung pak lep atau dipilih durinya ya, biar apa? Biar nggak masuk ke mulut kemudian melukai sela-sela gigi, gusi dan lain sebagainya. Betul. Jalan tahu banyak duri, pertanyaannya pakai alas kaki atau tanpa alas kaki? Pakai alas kaki. Kenapa? Jangan sampai kena duri. Hati kita ini dalam kehidupan ini kita kasih alat untuk melindunginya dari kemasukan kotoran, dari kemasukan penyakit, atau justru kita buka lebar-lebar, silahkan penyakit masuk dan kita cari penyakit. Yang mana yang saat ini kita lakukan? Yang mana selama ini kita lakukan? Yang mana ya tiap hari kita perhatikan? Masing-masing sudah tahu jawabannya.
betul. Wah, ini pas pilpres cocok nih tema ini. Ini banyak sekarang nih orang nggak jaga hatinya kok, nggak jaga hatinya. Mana yang mana? Hati. Nah ini kalau hati ini baik, hati ini sehat, masya Allah, mata itu juga akan jadi baik. Matanya sakit tapi baik, aneh ya. Kenapa? Matanya itu timbilen tapi nggak pernah lihat cewek, menundukkan pandangan. Itu jadi sedikit hoax itu. Kalau ada orang bilang timbilen gara-gara nyawang wedoan, ngawur kamu. Fitnah, nggak begitu. Ini memang karena dia matanya sakit, tapi dia lihat perempuan tundukkan pandangan, masya Allah. Nggak ada hubungannya, hubungannya. Tapi kalau hatinya sehat, walaupun matanya sakit, baca Al-Quran 5 juz kuat. Tapi kalau hatinya sakit, matanya sehat, lihat jarak jauh bisa, jarak dekat bisa, lihat Al-Quran, ngantuk dulur, ngantuk. Mulai sehat kamu berlindung dari godaanku kepada Allah. Cuman bibirmu yang berlindung, hatimu ora kok. Keliling setan, mulai ditiupkan. Abot, ayo moto abot. Nanti begini salah, begini aja. Ini zaman sekarang ini gesturnya penceramah diperhatikan sama orang, kemudian dipotong gitu ya. Fulan tangannya begini, berarti dukung nomor sekian. Fulan tangannya begini, dukung nomor sekian. Dorwat bingung saya itu. Padahal yang begitu ya nggak begitu ya, begitu. Ini orang-orang yang cinta dan dengan calonnya ini loh ya, masya Allah. Perjuangannya luar biasa. Boleh dilanjut? Ya, buka Al-Quran. Sudah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raib. Tidur. Begitu ada pesan klunting WhatsApp, melek. Ini hatinya lara gini nih. Sakit ini, hatinya sakit. Jadi ukurannya baik itu bukan sehat atau sakitnya fisik. Ya sering bahkan fisiknya sakit, tapi hatinya baiknya luar biasa. Contoh itu. Contoh sederhana, almarhum Habib Muhammad Anis bin Alwi bin Ali Al-Habsyi. Jenengan kalau mau ziarah tuh di Masjid Riyadh ya. Habib Anis itu yang biasa dipanggil Habib Anis ya. Beliau sakit jantung itu sudah lama. Sakit jantung sudah lama. Sudah dikasih ring jantungnya itu. Lama. Dan prosentase sakitnya itu besar. Besar. Ngomong ini, Ramadan tuh ngimami sholat taraweh 20 rakaat 1 juz seperempat. Waktu mau keluar sholat isya itu ya dadene ya ampek. Ampek. Tapi apa kata beliau? Begitu Allahu Akbar, hilang tuh penyakitnya. Seger. Itu orang yang hatinya baik begitu. Beda dengan kita, seger. Begitu Allahu Akbar, sakit. Ayo, gitu atau gitu? Kita ini harus jujur. Kalau kita nggak mau ngecek diri kita sendiri, gaya, hati saya baik, saya sehat, saya orang baik, ngerti-ngerti malaikat Israel teko kaget awakmu. Ya kan ya? Orang sekarang aja pergi ke laborat, cek kolesterolnya dicek, asam uratnya dicek, takut apa? Takut kena stroke. Nasallahu alaihi wa na'udzubillah min dzalik lana wal walidina wal ashabina azwajina wa dzurriyyatina ashabina. Ya kita begitu, ngecek laborat jauh hari, cek tekanan darahnya berapa, tensi berapa, asam urat, ya kadar gula dalam darahnya berapa, semuanya dicekin. Biar apa? Biar nggak kena penyakit. Kalau ada segera bisa diobati. Lah kita ini enggak, saya udah biasa ke masjid, saya udah biasa pengajian, aman-aman, hatiku apik. Sorry bro, cek dulu dengan
Ini yang barusan saya sampaikan. Cara ngecek paling gampang. Orang yang hatinya baik, Nabi sudah bersabda salam, idza salahal jasad, ya idza salahal qalb, salahal jasad kulluh. Bil makna ya. Ini makna hadis, bukan hadisnya enggak seperti itu bunyinya. Di dalam tubuh ada mudghah. Idza salahat, kalau mudghah itu salahat, salahal jasad kulluh. Di dalam tubuh ada segumpal daging, kalau segumpal daging ini baik, maka seluruh tubuh jadi baik. Segumpal daging itu apa? Jantung. Jantungnya sehat? Bukan. Habib Anis sakit tuh jantungnya. Jantungnya sakit, tapi orangnya sehat. Ustadz Muhammad Arifin Ilham, semoga Allah panjangkan umurnya dalam kesehatan, kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keridhaan. Iya, tubuhnya sakit, tapi amaliyahnya luar biasa, masya Allah. Kita lihat nih banyak kiai juga fisiknya sakit. Saya waktu itu ceramah daerah Gemolong sana itu. Tuh kiainya sakit, tapi begitu tahu ada saya duduk di situ, ikut duduk berjam-jam, sehat, seger. Di depan saya banyak orang sehat tapi ketahuan sakit. Kenapa ngantuk? Wah, ada keluh. Kiainya seger, kiainya seger, masya Allah. Jadi ukurannya apa? Kalau segumpal daging ini jantung itu baik, bukan jantung sehat, ingat, bukan jantung sehat, jantungnya baik. Jantungnya baik apa? Jantungnya nggak kemasukan darah yang haram. Jantungnya nggak kemasukan darah yang haram. Jantungnya nggak kemasukan darah yang syubhat. Darahnya halal 100%. Lah kalau darah kita ini dikeluarkan, Dracula saja nggak mau minum, saudara-saudara. Wah, ini apa? Haram, pahit. Kata Dracula, darahnya gak enak. Paling enak gigit darahnya ulama yang soleh. Kenapa? Manis. Darahnya ahli maksiat, pahit. Makanya ada pengalaman tuh ya, pengalamannya orang yang gali kubur terus makan dagingnya mayit tuh ya. Pernah diwawancarai, gimana rasanya mayit? Jawabannya, kalau ahli maksiat nggak enak, kalau ahli taat enak. Masya Allah, hati-hati loh ya, hati-hati. Nah, ini loh, kalau jantungnya sehat, belum tentu, iya, hatinya baik. Maka kalimatnya perhatikan, idza sholahat, kalau baik jantungnya baik. Jantung baik bagaimana? Kemasukan makanan yang halal, terhindar dari makanan yang haram. Makanya dikatakan kalau tubuh ini dikasih makanan yang halal, ya, maka ata'at jawarihu, maka anggota tubuhnya akan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tubuh ini kemasukan yang haram, maka asad jawarihu sya'aba, suka tidak suka tubuhnya akan ngajak maksiat kalau kemasukan yang haram. Kenapa? Karena kalau tubuh kemasukan yang haram, jantung kemasukan yang haram, darahnya haram, mengalir ke otak, pikirannya juga haram, gerak tangannya jadi haram, maka dia akan mudah melakukan yang haram, berat melakukan yang halal dan taat. Makanya kadang kita nggak sadar kena makanan haram, ya walaupun nggak sengaja kena makanan yang haram, jantungnya kemasukan makanan yang haram, maka fisiknya berat diajak taat. Ya, seru enggak ini? Seru karena apa? Ya aku ya kok ngono ya. Ternyata saya begitu. Ternyata saya seperti itu. Jangan lihat orang lain, kita lihat diri kita sendiri. Ya Allah, berarti ini jantung saya mungkin sehat tapi belum baik. Karena jantungnya itu enggak baik atau belum baik, maka ruhnya yang tadinya suci, enggak ada ruh itu kotor, enggak ada ruh kafir, enggak ada. Ruh semua itu iman pada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya di Al-Qur'an. Alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian semua? Maka seluruh ruh menjawab, bala, benar ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Ruh semuanya suci, ruh semuanya bersih, fitrah, sesuai fitrahnya. Masuk ke perut rahim, mulai di situ. Ibunya hamil, ngidam, pelem tonggo dimaling.
Ini hamil si ibu, suaminya makan gaji yang haram, kasihkan, belikan susu, ya biar kandungannya kuat. Kandungan kuat bukan dari makanan yang haram. Masya Allah, lahir kok bayi ini sehat seger, umur 20 tahun ngamplengi bapaknya. Umur 20 tahun ngajar bapaknya nih. Naudzubillah min dzalik. Kenapa sidik punya sidik bapaknya ingat, iya dulu itu saya kotori ruh yang bersih ini dengan makanan-makanan yang haram, sehingga dalam kandungan tumbuh ini jantung nih, jantung ini tumbuh dari yang haram. Jantungnya sehat, kuat, tapi jelek, nggak bagus, nggak bagus. Maka ruhnya jadi berat, ruhnya jadi berat, nggak ringan. Ruhnya susah diajak ke langit, susah diajak terbang, susah diajak akhirat. Begitu diajak yang sifatnya duniawi, fakil dia berat. Maka dia duniawi itu mudah, duniawi kaitannya erat dengan bumi, dengan tanah, mudah. Ukhrawi kaitannya dengan langit, dia beratnya luar biasa. Naudzubillah min dzalik. Sampai di sini jelas? Berarti mulai detik ini, mulai saat ini, mana yang harus lebih kita perhatikan? Memperbaiki fisik atau memperbaiki non fisik? Memperbaiki non fisik. Kenapa? Karena kalau non fisiknya itu baik, maka yang fisik juga akan jadi baik. Walaupun sakit tapi tetap sehat. Ada loh orang tuh datang ke pengajian, sambat sama kiainya, sama habibnya, sama ustadznya. Kiai, habib, ustadz, saya ini sakit. Kiainya ngomong, kamu sehat? Sakit. Kamu sehat? Sakit. Loh, ada atau ya orang bisa jalan ke pengajian kok sambat sakit ini. Berarti orang ini sebetulnya lagi sakit apanya? Hatinya, tubuhnya sehat tapi hatinya sakit. Ada orang itu yang pergi ke majelis itu penuh dengan penyakit, kanker stadium 4. Ada nih anggota majelis Ar-Raudhah nih, kanker udah parah, bener, Masya Allah, semoga sehat kembali ya. Saya bilang sama beliau, gak usah bahas penyakitmu, mati nggak ada urusannya sama penyakit. Banyak orang sehat ya mati, banyak orang sakit nggak mati, betul nggak? Ya mati nggak nunggu sehat atau sakit, mati urusannya umur. Maka nggak usah ngurusi penyakit, urusi yang namanya hidup dengan taat, nikmati hidupmu. Jangan bingung sama penyakit. Masya Allah, pengajian hadir, Jumat hadir, ada pengajian ke sana hadir, walaupun fisiknya sakit, tapi hatinya nggak sakit, sehingga bisa nih diajak kemana-mana, tubuhnya nurut, diajak kemana-mana. Sementara kita ini sering tubuhnya itu nggak sakit, tapi diajak sholat itu sakit, diajak qiraatul Quran sakit, diajak zikir sakit, diajak nonton bioskop sehat. Loh, kita nyinggung diri kita sendiri, nggak usah nyinggung orang lain. Lihat diri kita, oh begitu. Berarti berdasarkan apa yang diuraikan Habib Novel, saya sakit ini. Berarti rohani saya nggak sehat. Oh ya pantes saya nggak bisa merasakan alhamdulillah, gak iso merasakan al-fatihah, gak bisa merasakan yang namanya sujud, gak bisa merasakan namanya majlis. Makanya walaupun hadir majlis masih merasa miskin, punya Allah masih merasa miskin, ya. Bisa sholat masih merasa miskin, mata sehat, tubuh sehat, gak punya duit masih merasa miskin. Kenapa? Karena hati saya sakit parah, kronis, ya kronis, harus segera dibawa ke rumah sakit khusus perawatan kalbu, perawatan hati. Nah, pertanyaannya, obatnya apa? Obatnya apa? Banyak sih obatnya. Kalau lagu yang terkenal Tombo Ati Ono Limo, itu kan ya, itu yang terkenal. Tapi di hadis yang kedua sudah saya
kutipkan di situ obat yang pernah disampaikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna hadhil qulub tasda'u kama yasda'ul hadid. Inna hadhil qulub tasda'u kama yasda'ul hadid. Idza asabahul ma. Qila ya Rasulullah wa ma jilauha? Qala kathratu dzikril maut wa tilawatul Qur'an. Ini di antara obatnya. Kita akan bahas yang kedua ya, tapi kita akan dalami dulu yang pertama. Karena waktunya sampai jam 10 lewat dikit ya. Betul? Ya, ini 18 menit lagi jam 10. Kan ceramahnya nggak usah lama-lama, 1 jam maksimal. Yang penting masuk, bisa diamalkan. Ya, bisa amalkan. Boleh nanya? Review lagi ya. Jadi kalau jantung yang dibahas sama Nabi, jantung sehat atau jantung baik? Jantung baik, bukan jantung sehat. Jadi baik itu tidak ada hubungannya dengan sehat. Ada orang yang dia itu baik rohnya, baik jantungnya, baik akalnya, tapi ternyata jantungnya tidak sehat, tubuhnya tidak sehat. Nah, orang kalau hatinya baik, akalnya baik, ruhnya baik, jantung fisiknya itu tidak sehat, nggak ngaruh, hidupnya terus berlanjut dalam kebahagiaan, fisiknya kuatnya luar biasa. Lihat Nabi Ayub alaihissalam, fisiknya itu sakit, tapi ibadahnya luar biasa. Nah, sementara orang yang ruhnya nggak baik, hatinya nggak baik, akalnya nggak baik, jantungnya baik, jantungnya sehat, tangannya sehat, kakinya sehat, tubuhnya sehat, ternyata tubuhnya tersebut tidak baik, diajak baik susah, diajak yang nggak baik mudah. Naudzubillah min dzalik. Nah, sekarang kita cek diri kita. Kita cek. Kenapa ini harus dicek? Nanti saya akan jelaskan. Nanti sebentar. Kita ini termasuk yang mana ini? Yang sudah sangat baik, atau sedang-sedang baik, atau tipis baik, atau jelek pol. Nah, itu masing-masing silahkan dicek sendiri. Ya, silahkan dicek sendiri. Tapi biar aman, ya biar selamat, maka kita ngomong saja sama diri kita, wah ini udah parah Habib, Ustadz, Yai, ini hati saya ini bobrok, udah ini bobrok, tulung dandanono, kan begitu ya, tolong hati saya diperbaiki. Nah, ayo kita perbaiki hati kita masing-masing secara berjamaah, bersama-sama kita perbaiki hati kita. Manfaatnya apa kalau hatinya baik? Manfaatnya fisiknya itu akan dibalut dengan nur ilahi. Nah, ini ya, sampai di sini ini sebetulnya nggak usah dijelaskan. Kalau dijelaskan Anda terlampau bahagia. Kan dikatakan tuh, siapa yang melakukan yang wajib, ya meninggalkan yang haram, kemudian melakukan amal-amal sunnah, maka katanya Allah Ta'ala, maka aku akan menjadi pendengaran yang dengannya dia mendengar, aku akan menjadi penglihatan yang dengannya dia melihat, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi orang ini kalau ruhnya baik, matanya itu ada balutan nur ilahi, sehingga matanya bisa melihat yang tidak dilihat orang lain, telinganya bisa mendengar yang tidak dengar orang lain, mulutnya bisa berbicara dengan bahasa yang tidak dipahami oleh orang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Contoh, itu banyak jenisnya loh ya. Contoh, ketemu orang, ini mata sehat ya, matanya sehat dalam arti udah dibalut nur ilahi, bukan sehat fisik ya. Matanya baik, matanya baik karena hatinya baik. Begitu lihat orang, subhanallah, yang dilihat baik semua. Masya Allah, orang ini orang baik ya. Masya Allah, dia ahli zikir. Masya Allah, wajahnya menyenangkan. Masya Allah. Jadi dia setiap ketemu orang kelihatannya baik. Tapi kalau mata ini nggak ada balutan nur ilahi, iya, ruhnya ini buruk, matanya kebalut yang namanya zulmah, kegelapan.
Jadi baik itu nggak kelihatan. Lihat orang welek di sini. Ini orang kok cerewetnya luar biasa ya ini. Ini orang kok nyebelin ya ini orang. Ini orang ini. Nah itu termasuk istri kalau lihat suami kok begitu terus, jangan salahkan suaminya dulu. Kamu cek dulu hatimu, bobrok enggak? Suami kalau lihat istrinya kok begitu, maka suaminya jangan salahkan istrinya dulu. Kamu cek hatimu, bobrok enggak? Bobrok atau tidak? Karena bahaya kalau sampai mata ini gak bisa melihat yang baik, lihatnya yang jelek saja, hidupnya akan sengsara. Gak enak loh mas. Enak enggak kira-kira? Setiap keluar ketemu orang sumpek, ketemu orang sumpek, ketemu orang sumpek. Kira-kira enak enggak hidupnya? Enggak enak. Tapi kalau keluar ketemu orang, wah seneng. Ketemu orang seneng, ketemu orang seneng. Hidupnya seneng enggak? Seneng. Seneng hidupnya. Berarti membuat hati ini menjadi baik, itu penting atau enggak penting? Itu baru satu loh, baru satu. Contoh lain lagi. Ini bonusnya. Bonusnya, matanya bisa melihat yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Contoh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, salat Jumat lagi ceramah, jarak 500 kilo kurang lebih perjalanan di lokasi yang lain, ya hari Jumat sedang terjadi pertempuran di waktu yang lain. Sayyidina Umar itu bisa lihat kok, lihat dengan bola matanya, bahkan mengomando, mulutnya juga berubah, ada balutan nur ilahi, ya, sehingga mulutnya ini suaranya nyampe 500 kilo atau lebih, matanya bisa melihat 500 kilo atau lebih. Sementara kita, ustadznya ceramah dari awal sampai akhir nggak denger, nggak tidur loh, nggak tidur tapi nggak denger. Kenapa? Nggak bisa masuk, pikirannya nerawang kemana-mana nggak bisa masuk. Matanya ini ya gak bisa melihat dengan jelas, ya jarak di depannya itu ada orang soleh yang gak ketoan, di sampingnya ada orang soleh gak ketoan. Sayyidina Umar 500 kilo kelihatan, gak butuh yang namanya telekonferensi, gak butuh yang namanya video call, gak butuh video call tergantung sinyalnya lemot, video call lemot, gambarnya blepot-blepot, betul ya, pecah-pecah. Ya bahkan kalau streamingnya itu sudah full HD, kok kuotanya sedikit, sinyalnya lemah, jadi 360 atau mungkin 240 ya. Wah semakin kecil itu, wah gambarnya enggak bagus. Tapi kalau yang mata dibalut nur ilahi, masya Allah, full speed, unlimited, cetok, bahkan jannah kelihatan. Masya Allah. Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Rasulullah lagi sholat istisqa, iya. Kemudian beliau mengatakan ketika tangannya maju ke depan terus nggak jadi. Selesai sholat ditanya sama sahabat, ya Rasulullah tadi kenapa kami melihat tanganmu seperti meraih sesuatu tapi kok nggak jadi? Maka Rasul menjawab SAW, iya tadi dalam sholat aku melihat surga dan segala keindahannya, kemudian aku melihat buah-buahannya, mau aku ambil agar kalian ngincipi bil mana begitu ya, tapi aku ingat itu di surga nanti, nggak boleh sekarang loh, kasih doh. Kelihatan. Mesti ada yang ngomong loh, itu kan Rasulullah SAW. Ya buat contoh Rasulullah, mau ngasih contoh siapa? Ya buat contoh Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, contoh yang paling baik. Al ulama warathatul anbiya, para ulama yang warisi Rasulullah banyak yang seperti itu. Tapi nanti kalau saya contohkan ulama dibilang khurafat. Betul. Dicontohkan ulama jadi dibilang aneh. Maka saya contohkan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW ini kalau kita contoh, kita juga akan mendapat yang mirip-mirip. Kalau Rasul misalnya unlimited, kita di limit tapi lumayan banter gitu loh ya. Paham? Rasulullah SAW jalan lihat kuburan, mandek, melihat dua ini lagi disiksa kubur, melihat lagi disiksa kubur, matanya berubah bisa melihat yang tidak dilihat orang lain. Bayangkan kalau kita punya kemampuan seperti itu, masya Allah. Ojo mikir sing aneh-aneh. Itu yang mikir rusak itu berarti hati ini rusak itu. Punya kemampuan seperti itu, masya Allah. Lawang GPS saja punya kemampuan lihat macet apa tidak nih ya. Coba, merah semua, macet-macet. GPS itu, satelit bisa melihat, betul kan? Bisa melihat. Jaraknya berapa tuh satelit? Bisa melihat. Lah kalau satelit itu sinyalnya bagus bisa melihat, matamu kalau sinyalnya bagus juga bisa melihat. Aneh-aneh lagi ini gila.
Ini kalau telinga nggak baik ya, dengar yang baik, mesti mikirnya nggak baik. Emang saya sengaja ngetes. Ini penglihatan kita ini ya, penglihatan kita nih, kalau memang itu baik ya, baik, bisa melihat jauh, baik, bisa melihat jauh. Nah itu pendengaran, masya Allah. Sahabatnya Rasulullah SAW, karena hatinya baik, jantungnya baik, maka pendengarannya juga jadi baik. Di antaranya sahabat berkata, kunna nasma'u tasbihat ta'am wa huwa yu'kal. Dahulu kami biasa mendengar, biasa mendengar. Nasma, ya, dahulu kami biasa mendengar tasbihat ta'am wa huwa yu'kal. Makanan yang sedang kami makan bertasbih kepada Allah Ta'ala, kami mendengar. Cuman sahabat gak jelaskan tasbihnya seperti apa. Kenapa? Percuma diterang awakmu ya gak mudeng. Jadi kamu praktek saja, nanti kalau kamu bersih kamu akan mendengar. Wah, datang satu orang ke kiai, ke Habib, ke Ustaz. Habib, ya Ustaz, pendengaran saya sudah berubah. Kenapa? Saya mendengar sesuatu. Wah, padahal jin. Bukan itu yang dimaksud, bukan itu. Jin juga makhluk, mendengar makhluk yang begitu ya biasa-biasa saja, itu bukan luar biasa. Tambah masalah itu, mendengar jin ngerasani melu ngrungokna awakmu melu dosa. Syariat berlaku untuk kalangan jin maupun manusia. Kamu dengar jin gunjing orang, kamu ikut mendengarkan, kamu ikut berdosa loh, harus nyingkir. Padahal jin itu nggak ada jarak. Krungu jin ngerasani, masya Allah, mumet awakmu. Makanya jangan pengen pendengarnya dengar yang begitu, itu termasuk yang enggak baik. Yang baik itu bagaimana? Yaitu bisa mendengar yang enggak didengar. Ya, seperti apa Habib? Ya susah dijelaskan, itu harus praktek kok. Harus praktek. Berarti kalau hatinya baik, manfaat atau enggak manfaat? Manfaatnya luar biasa. Belum lagi berubah itu bibir, ya, gigi, lidah. Lidah ini kalau kena nur ilahi, makan pelem tuh ya rasanya enaknya luar biasa. Dikasih pelem enak kok gak enak, padahal lidahnya gak sakit. Kenapa? Hati ini bosok, hatinya yang bosok, jadi rasanya gak enak. Ibu paham? Bu, paham? Apa? Contoh ya, orang yang matanya baik pergi ke Masjid Ar-Raudhah, masuk, pulang ditanya gimana Masjid Ar-Raudhah, masya Allah, mas-masnya itu wajahnya murah senyum, seger-seger, mbak-mbaknya santun-santun, ya, tempatnya itu indah, bersih gitu. Tapi kalau yang matanya ini hatinya rodok budek, masuk Masjid Ar-Raudhah, pulang ditanya sama temennya gimana masjid tadi, masnya gak galak, mbaknya sebel, terus kebersihannya sampah numpuk di mana-mana. Jadi mata tuh kita sing lele gitu. Kenapa? Ya itu sing ini serba salah, gini salah, saya bingung jadi. Mata limo ya aneh tuh ya. Ben lah. Sorry para calon presiden, saya harus hati-hati gitu ya. Karena ulama ini sekarang ya sudah begitu kan lah. So aneh itu ya. Gak enak. Nah ini saya di mana tadi? Mata. Entah satu mata, entah dua mata ya. Yang jelas tiga mata ya. Ini matanya kalau dia baik, dia akan dibawa melihat yang baik. Kalau matanya itu memang buruk, dalam arti karena hatinya buruk, maka mata itu akan membawa tubuh ini melihat yang buruk. Gampang ya. Jadi kalau hatinya baik, ketoknya api semua, rasa jadi enak kabeh. Kalau hatinya busuk, ya mata lihatnya gak enak, terus iya delalah ketemu sing ora enak. Misal ya ada 5 orang, 4 ganteng, 1 elek. Ini mata ini kalau matanya hatinya baik, sing ketokan sing ganteng tok, sing elek gak ketokan. Tapi kalau hatinya busuk, yang ganteng gak ketokan, elek ya wong kok elek kaya ngono ya, gila nih, medeni. Begitu nanti jadinya. Halo,
Paham enggak? Apa? Nah, sekarang kita paham membuat hati jadi baik itu berarti penting dan sebuah keharusan. Obatnya apa? Sabda Nabi SAW tadi mengatakan, hati itu bisa berkarat seperti besi kalau kena air juga berkarat. Besi kena air lama-lama kan berkarat. Nah, hati ini bukan lagi kena air nih. Ini hati bukan ketetesan, kegerujuk kotoran macam-macam, karatan. Maka sahabat nanya, ya Rasulullah, wa ma jilauha? Apa obat untuk gosok hati jadi gilap, tadi digilapkan biar kalau kita lihat perak gitu ya, atau krom ya, aluminium, stainless, kalau gilap kan kita bisa bercermin indah gitu ya, enak, bagus, celing, iklan-iklan sabun dulu ya, celing. Nah, ini sekarang kalau hati ini karatan kan ya elek. Maka orang yang hatinya karatan dilihat, yang lihat sumpek. Wongnya ganteng ya, tapi kok nyempek iya. Iki sing elek atiku pateni dia ya. Gitu kan. Jenengan tuh kalau lihat fotonya para habaib dan para kiai, mungkin orangnya nggak ganteng-ganteng banget, biasa-biasa saja, tapi di sawang nyenengno ya. Betul nggak? Dilihat kok adem, ayem, menyenangkan. Kenapa? Karena ya jenengan alhamdulillah berarti matanya bagus, atine apik, sing disawang yo atine apik, klop. Nah, obatnya apa nih? Biar gilap tadi, obatnya apa? Rasul dalam hadits ini SAW ngasih dua obat. Yang pertama dzikrul maut, mengingat mati. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Sering mengingat mati, banyak membaca Al-Quran. Ya kok yang delalah nomor siji ya ora, nomor loro ya ora. Satu ya enggak, dua ya enggak. Diajak ingat mati, tambah ngomong sama ustadznya, kiainya, habibnya, Ustadz ya udah jangan ngomong mati dong please. Emang nggak ada tema yang lain? Jangan ngomong mati. Diajak banyak baca Al-Quran, udah toh, udah. Zaman segini kok baca Al-Quran, ini kan lagi seru. Baca dong berita nih tentang hasil debat semalam, coba baca. Lagi seru-serunya, udah Al-Quran lewat, Masya Allah. Ini obatnya yaitu mengingat mati. Mengingat mati itu apa? Bukan lihat patok. Tuku patok, telek neng omah. Kenapa? Mengingat mati. Itu patok ditaruh tapi sambil ngerokok gitu ya. Terus telepon ngerasani, delok mati ngerasani meneh. Ini bukan mengingat mati. Ingat mati itu memutuskan segala hal. Oke, Bu, bawa tas enggak? Dompet, gelang, kalung, cincin, baju, ngomong orang ngono. Maaf Bu. Ya. Jenengan tuh di tasnya ada alat-alat kosmetik enggak? Yang ada, yang enggak ada. Enggak, Beb, enggak ada. Gimana? Jok motor padha wae. Bu, insya Allah panjang umur fitaatillah, amin. Lah kok delalah jenengan sekarang mati. Yang buat contoh ibu-ibu saja ya. Jangan kita. Bu, lah kok delalah jenengan to isdet mati. Pertanyaan saya, itu kira-kira dompetnya dibawa ke kuburan, masukin kubur boleh enggak? Motornya, bengesnya, bedaknya, tasnya, bajunya yang warna-warni, kacamatanya, enggak. Yang boleh apa? Kain polos. Kain polos namanya apa itu? Selimut. Oh, kafan. Yang lain ditaruh mana? Boleh enggak Anda ngomong, kenapa itu tasnya diambil? Itu tasku, jangan diambil. Boleh Bu? Enggak boleh. Malaikat ngomong, ngawur, itu milik ahli waris.
Begitu kamu mati, kamu nggak punya apa-apa lagi. Paham? Apa? Nah, kalau sudah paham begitu, pertanyaan saya, apakah masih, ini ingat mati ya, apakah masih akan mikir kalau tasnya hilang? Apakah masih akan mikir kalau handphonenya pecah? Apakah masih akan mikir kalau mobilnya keserempet kemudian baret? Apakah masih mikir seperti itu? Mestinya enggak, tapi nyatanya mikir. Akhirnya karena mikir dia berat, kehilangan. Tapi begitu dia paham ilmu mati tadi, dia paham itu nggak ada dibawa mati. Jadi ya nyantai saja, dijaga ya dijaga, pecah nyantai, dijaga ya dijaga, peok nyantai, dijaga ya dijaga, remuk nyantai. Kenapa? Oh mati ya tak tinggal kabeh. Betul? Ya. Terus jadinya artinya ayam atau enggak ayam? Ayam. Anteng atau enggak anteng? Anteng atau kemurungsung? Anteng. Gara-gara apa? Iling mati. Jadi ingat mati itu bukan lihat kuburan. Saya tuh pernah ngantar jenazah ke kuburan. Masya Allah, ada orang yang juga lagi ziarah kubur. Ibu-ibu, ya setengah tua setengah muda. Kan saya lihat wajahnya yang nggak boleh masuk di kuburan nyawang. Kan kebangetan ya. Tapi yang saya lihat itu bajunya. Jadi waktu gotong itu kan ya, mau di depan, jadi tidak bisa apa namanya hindarkan. Serba hitam, rok mini, kacamata hitam, pakai payung terus begini. Saya mau nanya, ini ingat mati atau nantang malaikat ini? Saya akan ke kuburan ingat mati, bengesan, budan, rok mini, payungan, untur. Ini ingat mati atau nantang kematian? Ingat mati itu bukan nangis di kuburan, bukan. Tapi nangis di kuburan karena mikir, aku yang jegur kono kok piye? Harta waris saya ini digunakan untuk apa oleh anak cucu? Dibuat apa? Mikirnya ke sana. Ini hartanya yang saya cari ini menyelamatkan saya atau tidak? Mikirnya ke sana. Langsung dandani, pulang dari kuburan, dandani yang haram, tinggalkan semua. Hidupnya berubah. Itu namanya ingat mati. Bukan kamarnya ditulisi calon mayit. Tapi masuk kamar nonton blue film. Na'udzubillah min dzalik. Mudeng enggak maksud saya? Jadi bukan itu, bukan masang PP profile picture atau gambar status pocong iling mati dulur ya. Tapi baru gue dia chatting tambah ngerasani calon presiden, wah perang, wah. Yang satu ngelek ini, yang satu ngelek itu, ini loh kita ini ya. Itu bukan ingat mati namanya, bukan ingat mati. Nah, yang kedua, memperbanyak membaca Al-Quran. Sudah kita bahas kemarin toh bab sebelumnya, banyak. Itu yang penting istiqomah. Istiqomahnya tiap hari buka sak lembar dibuka yang dibaca satu baris, nggak apa-apa. Satu baris dibaca pagi, satu baris dibaca siang, satu baris dibaca sore, satu baris dibaca awal malam, satu baris dibaca pertengahan malam, satu baris dibaca akhir malam. Ya sak lembar rampung. Betul kan? Satu lembar selesai. Tiap hari bisa satu lembar. Loh kalau dia bisa 9 lembar, berarti 9 hari dapat satu juz. Kalau yang 9 lembar, kalau 10 lembar berarti 10 hari dapat satu juz. Masya Allah, gak kerasa, lama-lama khatam. Banyak baca Al-Quran. Nah kalau gak bisa baca Al-Quran urut, perbanyak baca Al-Fatihah. Makanya dididik Al-Fatihah, dikit-dikit Al-Fatihah itu ya. Untuk apa? Obat hati.
Makanya ini para kiai, para habaib ngajari dikit-dikit Yasin, Yasin. Kenapa diajak baca Yasin? Karena baca 30 juz yang gak kuat. Sering diajak baca Yasin, Yasin qalbul Quran, jantungnya Al-Quran, untuk ngobati jantung kita ini biar jantungnya jadi baik. Jelas ibu-ibu? Makanya nggak usah bingung bengesnya. Benges luntur titik bingung, bedak luntur titik bingung, baju nggak matching rasido metu nggak matching, kudungnya nggak nyambung, yang nyambung lagi kotor, malu aku keluar rasido metu. Ada enggak orang begitu? Hadir enggak? Jangan fitnah dulur, jangan fitnah. Mau saya nanya kan biar yang bersangkutan jawab sendiri. Sama juga ini bapak-bapak ini, masya Allah. Ingat mati, ingat mati. Kalau ingat mati, insya Allah nggak akan iri dengki. Kenapa dia punya itu? Aku nggak punya. Wow, iri sama orang lain, dengki, kotor lagi hatinya sakit, hidupnya jadi nggak enak. Makanya kalau pengen hidupnya enak, hatinya harus baik. Orang yang paling enak hidupnya, orang yang paling nyaman hidupnya, orang yang paling bisa menikmati hidup adalah para aulia, orang-orang soleh. Kenapa? Hatinya paling baik, sehingga bisa menikmati hidup dalam segala bentuk yang dia jalani. Contoh almarhum Mbah Umar Syahid, Mbah Umar Tumbu, 107 tahun lebih baru meninggal dunia. Bukan beliau nggak punya penyakit, dia punya sakit, tapi ya sehat nyatanya. Lah wiridnya itu masya Allah, satu hari baca Yasin 40 kali. Mbah, berapa kali baca Yasinnya? Didik. Nah berapa Mbah? Hanya 40 kali. 40 kali itu dikit. Jenengan coba suruh khatamkan 40 kali, berapa hari itu? 40 hari. 40 hari. Masya Allah, Mbah Umar Syahid itu almarhum, Allah yarhamuh, nggak pakai sandal kemana-mana, kuat, pengajian sampai jam 2 malam, nggak tidur, melek. Setelah 4 bulan, 3 bulan saya ketemu, beliau ngomong, pengajianmu di alun-alun waktu itu bagus, isinya ini, diterang lo, aku selalu tidur. Saya udah lupa, beliau masih ingat, seger. Ya di Jogja juga ada orang tua yang begitu, saya ketemu, seger, masya Allah. Baca Fatihah itu saya nyusul ketinggalan terus. Al-Fatihah, tak oyak, gak kecekel, tak oyak, gak kecekel, masya Allah. Dikit-dikit Fatihah, satu majlis itu Fatihah, terus ilaruhi fulan Fatihah, Fatihah, saya itu ketinggalan terus. Saya loh itu, apalagi jenengan. Gaya didik itu ya, ketinggalan terus. Ini hebat nih orang tua, bacaannya bener, bacaannya fasih tartil, bisa ngebut tapi kok gak ngebut ya, aneh toh, kok bisa begitu? Hatinya dijaga, nah ini penting. Nah masih ada waktu 5 menit, yang mau bertanya silahkan kirim WhatsApp, saya tidak melayani pertanyaan selain WhatsApp ya, WhatsApp ke nomor WA saya yang sudah Anda pahami ya. Yang tidak paham ya alhamdulillah, nggak usah paham. Ada yang mau nanya enggak nih? Alhamdulillah wa syukurulillah. Yang mau nanya silakan kirim pesan di WhatsApp. Kalau ada 1-2 pertanyaan kan lumayan. Yang di sini yang mau nanya kirim ke WhatsApp. Ya ini ada pertanyaan masuk. Saya bacakan. Tanya Beb, gimana jaga hati di zaman milenial? Muhammad dari Semarang. Jaga hati di zaman milenial. Mau zaman milenial, mau zaman batu, mau zaman purbakala, jaga hati ya prinsipnya sama.
sama. Apa itu yang alat masuknya hati? Tadi loh, kalau mata ya kita tutup, telinga kita jaga, betul kan ya? Nah, hati masuknya dari mana? Dari anggota tubuh. Jangan sampai makan yang haram. Mata jangan melihat yang haram. Telinga jangan mendengar yang haram. Mulut jangan mengucapkan yang haram. Rumusnya sama, jaganya ya begitu. Ya jaga begitu. Lah gimana biar bisa begitu? Ya cari ilmu. Nah kalau nggak punya ilmu kan nggak ngerti. Oh lihat perempuan busana minim, jawabannya keindahan ilahi. Salah kita tafakur, Habib tafakur. Subhanallah. Ini saking bobroknya nggak paham dia. Pemerintah ilahi tundukkan pandangan, dia tambah belalakkan mata. Ya, nah itu. Jangan sampai nggak punya ilmu. Jadi cari ilmu biar tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Sehingga ketika terjumus pada yang nggak boleh, fa'ati sayatul hasan tatamhuha, segera ikuti yang buruk dengan yang baik, itu akan menghapuskan. Jadi langsung, masya Allah, tadi itu saya kok ngerasani dia ya. Wah ini harus segera dihapus ini. Langsung cari orang, ganti muji-muji. Dia itu orangnya baik banget, belum kaget konconi. Mau bar ngelek-ngelek, segi ngapik-ngapik. Ditanya, kamu kok berubah kenapa? Lah mau tadi dosa, ngerasani. Saya kan lali tadi, ya, sadar saya ya ganti tak puji-puji. Ben loh, ya ben kan minimal kan roto imbang entek gitu loh ya. Masya Allah, langsung buka Al-Quran, bacakan Yasin. Yasin ila ruh fulan, hadiatan ya Allah untuk dia. Kok Yasin ki ben mati ngawur. Bukan biar mati, ini saya mau kasih dia pahala ini. Saya niatkan biar untuk dia pahalanya, untuk hapus. Nah, ini orang yang sadar, ya sadar karena punya ilmu. Enggak punya ilmu ya masuk semua, racun masuk, yang enggak racun juga masuk. Begitu akhina Muhammad dari Semarang. Wah, oke. Ya, Assalamualaikum Bib, minta amalan supaya bisa jenengan ingat terus, supaya dapat syafaat dari jenengan cucu Rasulullah SAW. I love you full Habib. Wah, saya aja jangan salah sangka, dari Mas Loli Jaten. Mas iki Mas, I love you too full Mas Loli Jaten ya. Amalannya apa biar bisa diingat sama saya atau kita bisa diingat sama orang lain? Amalannya gampang, gak usah kita kasih tahu, orang tersebut kita doakan. Siapapun orang yang kita sering doakan, nanti insya Allah kalau di sini nggak ingat, di akhirat kan mesti ya kaget. Tanya sama malaikat, kok itu ada banyak, saya nggak ngamalin itu. Ya, itu berkat kamu didoakan oleh dia. Mana dia? Digolei. Gampang loh, doakan orang lain tanpa sepengetahuannya. Orang kalau cinta betul begitu, orang pamer-pamer. Tak tungake lho kowe. Ora tak tungake semati ket biyen. Ngawur. Jangan begitu. Semakin doa itu disembunyikan, ya semakin kabul, ya semakin manjur insyaallah. Ewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bib, bagaimana hati yang tenang itu, Bib? Hati yang tenang. Hati yang tenang itu ya hati yang enggak gelisah. Hati yang tenang, hati yang enggak gelisah. Enggak gelisah bagaimana? Enggak gelisah kalau kehilangan dunia. Duitnya hilang, ya tenang. Motornya hilang, tenang. Jabatannya hilang, tenang. Pokoknya dunia hilang, dia enggak gelisah. Ya. Biar tenang bagaimana enggak gelisah? Ya dia enggak bakal gelisah kehilangan apa-apa. Kenapa? Karena dia punya Allah Ta'ala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya ingat Allah yang buat hati tenang. Motor hilang, enggak masalah. Punya Allah Maha Kaya. Gusti Allah sugih. Balik. Maksud